Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Rizky Anandari Sulaiman, SPSI MSI, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Jadi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan hasil observasi dan wawancara kami di SMKS Mutiara Ilmu Makassar, tempatnya di Sudiang. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Dina Efriana, yang kedua Majida Mahyudin, yang ketiga saya sendiri Hak Suci Mulyani, yang keempat Indra Perdana Mustalif, yang kelima Anggun Nur Anissa Ahmad, dan yang keenam M. Vicky Asyurah. Dari laporan hasil observasi kami, ada pun latar belakangnya yaitu perkembangan peserta didik meliputi aspek kognitif, sosial, psikososial, dan moral. Yang kedua, sekolah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, ada observasi itu dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses perkembangan peserta didik di lingkungan sekolah tersebut. Nah, dari latar belakang ini ada pun rumusan masalahnya, yaitu bagaimana perkembangan kognitif peserta didik, bagaimana perkembangan sosial peserta didik, bagaimana perkembangan psikososial peserta didik, bagaimana perkembangan moral peserta didik, serta program apa saja yang dilakukan sekolah untuk mendukung perkembangan siswa di SMKS Mutiara Ilmu Makassar. Dari rumusan masalah dan latar belakang yang tadi, adapun tujuan observasi kami yaitu mengidentifikasi perkembangan peserta didik di sekolah tersebut dan mengetahui peran sekolah yang mendukung perkembangan siswa. Dan yang ketiga, mendeskripsikan program sekolah yang mendukung perkembangan siswa. Dan yang terakhir, mengetahui kelebihan dan kekurangan sekolah di SMKS Mutiara Ilmu Makassar. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kajian teori. Adapun kajian teori yaitu yang pertama teori perkembangan kognitif dan Piaget, yaitu Piaget mengemukakan bahwa anak membangun pengetahuan secara aktif melalui aktivitas dengan lingkungan, bukan sekadar menerima informasi pasif. Proses belajar terjadi melalui dua mekanisme, yaitu asimilasi atau memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, dan akomodasi, yaitu mengubah skema karena informasi baru tidak sesuai dengan skema lama. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motor 0-2 tahun, ditandai dengan belajar melalui indera dan gerakan serta pemahaman bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Adapun tahap profesional 2-7 tahun ditandai dengan berpikir simbolis namun masih egosentris dan belum memahami konsep konversi. Yaitu pun tahap profesional konkret, yaitu 7-11 tahun, memungkinkan anak berpikir logis tetapi terbatas pada hal nyata. Tahap profesional formal yaitu 12 tahun ke atas, ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak, hipnotis, dan dedukatif. Poin kedua yaitu teori sosiokultural Lev Vygotsky, yaitu berbeda dengan Piaget. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Konsep utama adalah zone of proximal development atau CPD, yaitu jarak antara kemampuan anak dalam memecahkan masalah secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain yang lebih mampu. Pemberian bantuan ini disebut scaffolding atau yang bersifat sementara dan dikurangi seiring meningkatkan kemandirian anak. Vygotsky juga itu menekankan pentingnya bahasa sebagai alat berpikir.
di mana free speech itu bicara sendiri membantu anak regulasi tindakannya sebelumnya berubah menjadi inner speech. Implikasi pendidikannya antara lain pembelajaran kooperatif, bimbingan bertahap, dan dorongan dan memverbalisasi pemikiran. Adapun yang ketiga yaitu teori perkembangan psikososialis Erik dan Erikson. Erikson memandang bahwa perkembangan kepribadian terjadi sepanjang hayat melalui 8 tahap konflik psikososial. Tahap pertama yaitu 0 sampai 18 bulan adalah trust versus mistrust, di mana anak belajar percaya pada pengasuh. Tahap kedua itu 18 bulan sampai 3 tahun. Ada autonomi atau versus hem. Anak mengembangkan kemandirian. Tahap ketiga yaitu 3 sampai 5 tahun adalah initiatif vs gulit. Anak mulai berinisiatif. Tahap keempat itu ada 5 sampai 12 tahun adalah industri vs informatif. Anak mengembangkan rasa kompeten. Tahap kelima itu 12 sampai 18 tahun adalah identity vs confusion, remaja mencari jati diri. Tahap keenam itu 18 sampai 40 tahun. Adapun intimate vs isolation, dewasa muda membangun hubungan akrab. Tahap ketujuh 40 sampai 65 tahun adalah generatif vs Dapton, dewasa media berkontribusi pada masyarakat. Tahap ke-8 itu 65 tahun ke atas adalah integrity vs desperatif, merefleksikan kehidupan dengan puas atau menyesal. Yang keempat itu teori perkembangan moral Laurent dan Kohberg mengembangkan teori tentang bagaimana seseorang memberikan alasan di balik tindakannya, yang terbagi menjadi 3 tingkat dengan masing-masing 2 tahap. Tingkat prakonvensional itu usia anak-anak, terdiri dari tahap orientasi, hukuman, dan kepatuhan, serta tahap instrumental relativis yang berorientasi pada imbalan. Tingkat konvensional usia remaja dan dewasa, terdiri dari tahap kesepakatan timbal balik, orientasi anak baik, dan tahap hukum yang tahap hukum dan ketertiban atau orientasi pada aturan. Tingkat postkonvensional itu hanya dicapai sebagian orang dewasa, terdiri dari tahap kontrak sosial logistik, kesadaran relativisme nilai, dan tahap prinsip etika universal atau orientasi pada keadilan dan hak asasi manusia di atas hukum. Baik, terima kasih telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemateri, yaitu metode observasinya. Nah, pada penelitian ini atau observasi ini kami melakukan kegiatan observasi di SMKS Mutiara Ilmu Makassar. Nah, sekolah ini dipilih karena merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang memiliki berbagai program pembelajaran serta kegiatan yang mendukung perkembangan peserta didik. Nah, subjek dalam kegiatan observasi ini terdiri dari beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses pendidikan di sekolah, yaitu wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, guru mata pelajaran, serta beberapa peserta didik. Nah, pemilihan subjek ini bertujuan agar kami dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai proses pembelajaran, interaksi sosial siswa, serta program sekolah yang mendukung perkembangan peserta didik. Nah, dalam pengumpulan data, kami menggunakan 2 teknik utama, yaitu observasi dan wawancara. Nah, setelah kita observasi, kami mewawancarai juga. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran di kelas, interaksi antara guru dan siswa, serta kondisi lingkungan sekolah. Melalui observasi ini kami dapat melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, kami juga melakukan wawancara kepada pihak di sekolah seperti guru dan siswa. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman siswa belajar siswa itu, metode pembelajaran yang digunakan guru, serta program sekolah yang mendukung. Nah,
perkembangan siswa baik secara kognitif, sosial maupun moral. Dengan menggunakan kedua teknik tersebut, diharapkan data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan peserta didik di sekolah. Nah, baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan hasil observasi kami selama di SMK Mutiara Ilmu Makassar, yang dimana kami telah mewawancari beberapa guru, ya, dan menanyakan beberapa program yang ada di sekolah untuk membantu mengembangkan peserta didiknya, gitu. Dan kami telah menganalisis metode pembelajarannya, ya, teman, situasi belajarnya, begitu maksudnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama program yang ada di sekolahnya. Yang pertama itu pojok literasi. Nah, pojok literasi ini, teman-teman, adalah program yang sudah berjalan kurang lebih sudah 2 bulan, kata dari Bapak Wakasek, ya, memberitahu saya 2 bulan atau berapa bulan begitu, yang dimana yang diharapkan program pojok literasi ini dapat menambah atau meningkatkan minat baca dari para siswa, ya, teman-teman. Nah, pojok literasi ini terdapat di setiap kelas, ya, teman-teman. Jadi tiap kelas itu di setiap pojoknya ada sebuah rak buku seperti yang di belakang saya ini. Nah, maaf kalau berantakan. Jadi di rak buku tersebut ada berbagai macam buku, tidak hanya tentang buku pelajaran, ya, teman-teman. Bisa ada buku pelajaran, pasti ada. Terus ada juga buku-buku hiburan seperti komik dan novel, dan beberapa buku-buku, ya, pengetahuan luas lah, seperti buku atlas mungkin, tapi atlas sudah termasuk pengetahuan, ya, teman-teman. Baik, jadi seperti itu, teman-teman. Ada setiap di pojok kelas rak buku ditempati untuk menaruh buku, ya, rak buku, namanya juga rak buku. Nah, di situ siswa bebas, siswa di dalam kelas tersebut, ya, teman-teman, bebas untuk membaca bukunya, begitu, agar minat membaca makin meningkat dan literasi semakin baik, ya. Nah, agar juga untuk apa sih? Agar siswanya dapat berpikir kritis, teman-teman. Begitu. Makanya diadakanlah pojok literasi ini. Dan yang program kedua itu kegiatan bakti sosial. Nah, program bakti sosial ini sebenarnya programnya milik OSIS, teman-teman. Di mana setiap Jumat anggota OSIS akan membagikan berupa hasil sumbangan dari teman-teman murid, gitu loh. Jadi setiap pagi itu ada di setiap kelas ada namanya bakul beras. Itu setiap siswa akan menyumbangkan beras sekelasnya dan dikumpulkan, lalu setelah sholat Jumat, setelah proses belajar mengajar selesai, anggota OSIS akan membagikannya kepada warga-warga sekitar yang membutuhkan. Kadang juga mereka mengumpulkan beras yang akan dikumpulkan ke panti asuhan atau ke lembaga sosial, teman-teman, untuk membantu teman-teman yang membutuhkan, begitu. Terus yang ketiga ada program pembinaan karakter. Nah, program pembinaan karakter ini maksudnya apa? Jadi ada beberapa event yang mengundang pemateri dari luar yang akan memaparkan materi tentang pembinaan pengembangan karakter, gitu, teman-teman. Seperti contohnya itu ada polisi, anggota polisi, ya, memaparkan materi tentang taat lalu lintas atau taat aturan, begitu, teman-teman, supaya siswa menanamkan karakter yang taat akan aturan, begitu, teman-teman. Terus yang terakhir ada program PKL. Nah, program PKL ini adalah program yang diadakan oleh SMK, karena ini SMK, ya, teman-teman, mana diharapkan selama program PKL ini siswa dapat pengalaman bekerja. Rata-rata anak-anak yang masuk SMK itu ingin langsung bekerja ketika lulus, teman-teman. Makanya ada program PKL ini. Pertama punya pengalaman bekerja, pengalaman magang, begitu, teman-teman. Terus ada di CV untuk mengisi bukan formulir sih, ya, untuk mengisi CV bisa sudah pernah melakukannya lah, begitu, sudah terbiasa lah. Nah, sudah berpengalaman. Nah, begitu, teman-teman, untuk program sekolah yang ada di SMK Mutiara Ilmu. Nah, selanjutnya ada analisis situasi pembelajaran yang terjadi di sekolah tersebut, teman-teman.
Yang pertama itu pembelajaran menggunakan metode interaksi aktif. Maksudnya di mana? Jadi guru itu menjelaskan materi sembari melempar pertanyaan ke siswanya. Begitu. Begitupun sebaliknya, jika diberi kesempatan siswa akan bertanya dan guru akan menjawab. Sehingga murid dapat memahami materi lebih mudah begitu teman-teman. Terus yang kedua, guru menggunakan tanya jawab dan diskusi kelompok. Nah ini tadi teman-teman. Jadi tanya jawab ini itu terjadi selama pemberian materi dan biasanya di akhir pemberian materi ada namanya diskusi kelompok. Itu akan dibagi kelompok lalu para murid akan mendiskusikan tugas yang diberikan ataupun biasa mendiskusikan materi yang sudah diberikan lalu disimpulkan begitu teman-teman. Terus lagi siswa-siswi belajarnya itu kadang ada siswa yang aktif tapi ada juga yang kurang aktif teman-teman. Jadi yang maksud saya aktif ini itu banyak saat sesi tanya jawab ada siswa yang sering sekali angkat tangan begitu teman-teman. Terus tapi ada juga yang hanya melongo melihat sana sini melihat penjelasan begitu teman-teman. Meskipun ada juga beberapa yang hanya melongo tapi materinya masuk gitu. Dia memahami materinya. Tidak jarang juga ya pasti ada siswa yang hanya melongo dan tidak tahu apa-apa karena tingkat pemahaman setiap siswa itu beda-beda teman. Kita tidak boleh menyamaratakan semua orang begitu. Ada siswa yang mudah memahami, ada lambat, ada yang kurang memahami begitu teman-teman ya. Mungkin begitu saja penjelasan bagaimana kita mendapatkan informasi tentang program sekolah dan situasi pembelajarannya bagaimana teman-teman. Sekian dari saya, mungkin saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya teman-teman. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan dari aspek kognitif. Guru menggunakan metode pembelajaran aktif dan tanya jawab untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Kalau dari aspek sosial, kegiatan diskusi kelompok membantu meningkatkan kerjasama serta interaksi antar siswa. Kalau dari aspek psikososial, guru memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Sedangkan dari aspek moral, guru membimbing siswa untuk berperilaku baik melalui aturan sekolah, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial yang menumbuhkan rasa empati. Nah, analisis itu berdasarkan hasil observasi di SMKS Mutiara Ilmu Makassar. Sekolah telah berupaya mendukung perkembangan peserta didik melalui kegiatan pembelajaran di kelas dan berbagai program sekolah. Nah, metode pembelajaran yang digunakan guru seperti diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget yang menyatakan bahwa siswa pada usia remaja berada pada tahap operasional formal. Nah, yaitu mampu berpikir secara logis dan abstrak. Nah, interaksi antara guru dan siswa itu selama proses pembelajaran juga membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Hal ini sejalan dengan konsep sound proximal development yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Nah, di mana siswa dapat mencapai pemahaman yang lebih tinggi dengan bantuan guru atau diskusi bersama teman. Nah, selain itu kegiatan seperti kerja kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembinaan karakter turut mendukung perkembangan sosial dan psikososial siswa. Hal ini dengan teori perkembangan psikososial dari Erikson yang menyatakan bahwa remaja berada pada tahap pencarian identitas diri. Nah, penamaan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran di sekolah juga mendukung perkembangan moral siswa atau peserta didik sebagaimana
dijelaskan dalam teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlbeck. Ya, mungkin itu Lawrence Kohlbeck. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan juga tentang kelebihan dan kekurangannya terkait hasil observasi kami pada sekolah SMK Mutiara Ilmu. Nah, sebelum itu saya memohon maaf jika saya fokus ke depan karena saya membaca poin-poin saya dalam PPT. Nah, yang pertama itu kelebihan. Yang pertama itu di poin pertama, metode pembelajaran yang aktif. Nah, metode pembelajaran yang aktif ini sangat membantu siswa untuk menyalurkan pertanyaan, untuk tidak takut menyalurkan pertanyaan dan beberapa hal yang ingin dia sampaikan. Itu membuat kelas menjadi aktif dan tidak pasif. Nah, yang kedua, tersedia kegiatan ekstrakurikuler. Nah, menurut saya kegiatan ekstrakurikuler ini sangat dibutuhkan oleh siswa karena itu dapat menyalurkan minat dan bakat siswa dalam suatu bidang. Yang poin kelebihan ketiga itu tata tertib sekolah yang jelas. Nah, memiliki tata tertib sekolah yang jelas ini mampu membentuk kedisiplinan seorang siswa terhadap peraturan yang sudah dibuat. Nah, yang poin terakhir pada kelebihannya itu fasilitas belajar cukup lengkap. Nah, ketika fasilitas belajar kita memadai, maka kita akan semakin semangat dalam menuntut ilmu dan maupun belajar. Nah, kita masuk pada poin kekurangan. Nah, kekurangan itu masih ada siswa yang kurang aktif dalam diskusi. Nah, ini mungkin solusinya bisa membuat suasana kelas jauh lebih aktif dengan cara mungkin interaksi antara guru dan murid itu sangat berpengaruh untuk membuat siswa ini aktif dan menghindari siswa yang kurang aktif. Nah, yang kedua, beberapa guru hanya memberikan tugas tanpa penjelasan. Menurut saya hal seperti ini harus dihindari karena tidak semua siswa paham tanpa adanya penjelasan yang lebih lanjut terkait tugas-tugasnya. Bisa saja mereka memilih tidak mengerjakan karena mereka tidak paham terkait tugasnya karena tidak ada kejelasan sama sekali. Nah, yang terakhir pada poin kekurangannya itu tidak tersedia guru bimbingan konseling, akan tetapi diarahkan ke wali kelas. Menurut saya ini bisa jadi alternatif ketika wali kelas dan wali kelas ini bisa menjadi guru BK sekaligus, tetapi mungkin akan lebih baik jika ada guru BK karena guru BK itu salah satu guru yang mungkin siswa akan segani karena dia juga berpengalaman dalam memahami siswa secara psikologi, perkembangannya dan lain-lain. Nah, teman-teman, tibalah kita pada kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama itu sekolah berupaya mendukung perkembangan seorang siswa. Yang kedua, program sekolah membantu perkembangan dari segi kognitif, sosial, psikologi, serta moral seorang siswa. Yang terakhir, namun masih perlu perbaikan dari beberapa aspek pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesimpulan kali ini. Kita ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Baik, itulah pemaparan laporan hasil wawancara dan observasi kami di SMKS Mutiara Ilmu Makassar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.